رمضان يا شغفي من الإمساك للفطر ويا من ضم لروحي فتاهت فيه كالسحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Assalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallim wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya, yang alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang begitu mulia, bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui atas diri setiap hambanya, yang maha mengetahui atas segala maksiat yang kita perbuat, yang kita lakukan di muka buminya ini. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita sisa umur untuk kita pergunakan, untuk kita memperbaiki daripada amalan-amalan kita, memperbaiki daripada lembaran-lembaran kehidupan kita di dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kita tertipu, terperdaya oleh dunia yang fana, dunia yang sementara, dunia sebagai tempat ujian bagi kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dia yang maha perkasa lagi maha penyayang. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dunia yang kita tempati ini, dunia yang sementara, dunia yang fana. Akhiratlah yang selama-lamanya. Akhiratlah yang kekal. Akhiratlah yang abadi. Innama hadhil hayatud dunya mata'un. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Dan tentu saja siapapun kita pasti akan mati dan meninggalkan dunia ini. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja pun mati, rakyat biasa juga akan mati. Semuanya akan pergi menghadap Ilahi, Rabb semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa dha'iqatul maut akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dunia yang dicari tak ada yang berarti, tak ada yang dibawa mati. Bersyukurlah
atas segala apa yang kita dapatkan saat ini. Karena semua begitu indah. Semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri. Karena semuanya tak akan ada yang lama. Sedih sementara, bahagia pun sementara, sakit sementara, sehat juga sementara. Harta-harta dan kekayaan yang kita punya harus betul-betul kita gunakan dalam menunjang kehidupan akhirat kita nanti. Miskin sementara, kekayaan kita sementara, dunia sementara, akhiratlah yang selama-lamanya. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Hakinkan hati ini hanya kepadanya. Bahwasanya dunia ini tempat orang meninggal, bukan tempat kita tinggal, namun tempat yang akan kita tinggalkan. Maka kita semua akan kembali kepada Rabb alam semesta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya perkara yang paling terpenting ialah perkara iman. Iman ini lebih penting daripada harta, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Lebih penting daripada keluarga dan sebagainya. Jika seseorang meninggal, tidak punya harta, tidak punya duit, tidak punya kekayaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan marah. Meninggal dalam keadaan tidak mempunyai rumah, Allah tidak akan marah. Akan tetapi apabila kita meninggal dalam keadaan yang tidak mempunyai iman, itu akan menjadi masalah yang besar. Harga iman sangatlah besar dan sangatlah mahal. Sebesar biji zarrah keimanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hargai dengan surga 10 kali lipat dunia besarnya. Maka kembali, kita perlu senantiasa bersyukur, maksimal dalam memperbaharui iman kita yang ada di dalam hati kita. Masya Allah. Dan bulan Ramadan ini merupakan momen yang sangat pantas, yang baik untuk kita memperbaharui dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berusaha maksimal dalam menjalankan ibadah dan amalan-amalan sahih, amalan-amalan soleh, baik itu adalah amalan wajib maupun amalan sunnah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dijanjikan pahala dan keutamaan yang begitu besar, berlipat ganda pada bulan Ramadan ini. Sabar, ikhlas dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi segala larangannya. Marilah kita menjadikan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai awal daripada perubahan untuk agama dan diri kita. Belajar Al-Quran. Bagi yang belum bisa membacanya, maka mulailah untuk belajar membaca Al-Quran. Datangilah pengajar-pengajar Al-Quran. Atau paling tidak kita mendatangkan pengajar Al-Quran ke rumah-rumah kita. Alhamdulillah yang telah bisa dan lancar membaca Al-Quran, mari kita mulai untuk menghafalkannya. Mulai untuk mentadabburi, memahami isi daripada kandungan Al-Quran. Insya Allah dengan usaha kita yang sungguh-sungguh, usaha kita yang maksimal, tentunya Allah akan berikan ganjaran sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, yang mampu meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رمضان يا
شغفي من الإمساك للفطر ويا من ضم لي روحي فتاهت فيه كالسحر